teknologi bisa kita manfaatkan untuk banyak hal ya tadi, untuk memperoleh ilmu dan skill, untuk bisnis dan usaha, juga untuk dakwah. Kita dikritik, dihujat 1-2 orang, Iya. 3 orang itu kita sakit hati dulu loh. Iya. Dulu saya sakit hati. Misalnya Bang Dori di komen, wah ini hostnya ganti gitu. Itu Ratu Dunia, oh wartawan Ratu Dunia. Masih hafal ya? Saja kata wartawan mempengaruhi pembaca koran. Karena gini, dakwah itu kan istilah dalam agama itu biqadri uquli. Dengan bahasa kaumnya. Gimana sih yang sesuai dengan bahasa kaumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rahman Hadori. Pada sesi kali ini kita sudah kehadiran tamu yang menurut saya juga sangat spesial. Kawan saya, senior saya, guru saya di aktivis literasi digital. Nah, sudah hadir bersama saya Mas Naufa, atau saya biasa manggilnya Bro Nova. Assalamualaikum Mas Nova. Waalaikumsalam Mas Dori. Ya, kita biasa aja ya Mas ya. Oh, biasa. Biar lebih akrab dan mengalir gitu ya. Iya, Khawatir kalau terlalu formal takut Mas Novanya nggak mau ngomong nanti. Siap. Oh ya, pemirsa podcast NU, saya izin memperkenalkan Bro Nova ini. Nama lengkap beliau ini namanya Ahmad Naufa Khairul Faizun. Beliau ini jurnalis NU, kemudian juga konten kreator ya. Tapi tentu konten kreator karena beliau ini memang santri, punya riwayat pendidikan pesantren yang lumayan mumpuni ya menurut saya. Salah satunya di An-Nawawi Purworejo Mas ya. Ya. Jadi Bro Nova ini memang banyak menggeluti konten kreator di terutama berkaitan dengan dakwah Islam ya. Bener gak Bro? Ya kurang lebih seperti itu. Begitu ya Bro ya? Seperti itu. Ya, pemirsa, kita akan ngobrol lah ya dengan Bro Nova ini karena banyak sekali sebenarnya bicara soal konten dakwah, konten keislaman di era digital ini semakin mewarnai, kemudian melengkapi platform-platform digital yang memang sehari-hari sudah dilihat atau disaksikan oleh masyarakat umat muslim di Indonesia. Langsung saja. Ya. Bro Nova, gimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik Mas Dori. Jangan terlalu tegang. Iya, jangan terlalu tegang. Tapi baik kan? Alhamdulillah baik. Perjalanan dari tempat sampean ke sini gimana? Alhamdulillah lancar-lancar. Kemarin dari Sidoarjo, alhamdulillah ikut menyaksikan Satu Abad NU. Dan di sana kita ketemu juga ya. Ya ketemu juga ya. Ketemu. Alhamdulillah lancar. Ya, Bro Nova, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Selamat datang juga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah ya, Bro Nova ya. Amin. Ini Bro Nova, saya ini sebenarnya gelisah ya karena di era teknologi ini memang banyak sekali tantangan, kemudian fenomena-fenomena yang tidak dialami pada era-era kita waktu kecil ya. Nah, saya tuh pengen minta pendapat, pengen tahu aja nih menurut Bro Nova apa sih yang berbeda di era digital saat ini dengan saat-saat kita dulu misalnya di waktu SD misalnya, kemudian waktu kita masih kecil lah. Kita kan cenderung baru ya menerima teknologi informasi ini. Saya aja tahun 2011 lah baru mulai sadar bahwa teknologi itu ternyata berpengaruh terhadap gaya kita beraktivitas, mengisi kehidupan kita sehari-hari lah. Mungkin Bro Nova mungkin mau menyampaikan soal pandangannya soal teknologi informasi ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau soal perbedaan itu ya banyak ya. Iya. Tapi yang jelas saya beruntung Mas Dori. Beruntungnya karena saya itu menemui anggap saja dua dunia gitu loh, di mana teknologi belum pesat seperti sekarang, belum cepat seperti sekarang, dan kita juga mengalami hal yang seperti itu. Misalnya zaman kecil dulu hanya sekedar untuk telepon itu kita harus pergi ke wartel jauh berkilo-kilo. Ketika saya di pesantren untuk ngirim surat, misalnya uangnya habis nih, ngirim surat orang tua, kirim ke pos gitu, itu seminggu baru nyampe orang tua. Iya. Itu lama juga ya? Iya lama gitu loh.
Yang paling cepat ya 3 sampai 4 hari lah, itu kan tergantung perangkonya juga dulu. Nah, ya ini mungkin kalau generasi milenial mengalami Iya. mengalami di mana proses informasi itu cukup lambat, tetapi kita juga menikmati gitu loh. Menikmati. Kita bisa menikmati surat gitu loh. Iya. Proses itu ya. Proses itu. Yang Jadi ternyata di zaman sekarang kayak apa namanya kayak kangen gitu ya masa-masa itu ya ya. intinya di setiap masa itu ada kenikmatannya tersendiri. Jangan dikira zaman dulu itu juga nggak ada kesenangan, juga ada gitu. Misalnya dulu belum ada visual, belum ada film, TV belum masuk desa lah katakanlah. Kita kecil dididik, dibesarkan dengan kisah, dengan dongeng gitu. Jadi kita bisa nggak membayangkan, berimajinasi itu juga saya pikir penting untuk mengasah naluri, mengasah imajinasi sehingga kita kreatif, jadi punya gambaran. Misalnya zaman kecil itu diceritai kisah Demak, Joko Tingkir, kisah kerajaan, macam-macam lah, kisah wali. Itu juga ada gunanya saya pikir. Nah, kita berhadapan dengan teknologi informasi, terutama ketika internet masuk itu yang begitu cepat, ya tentu banyak mengubah kecepatan. Kata orang itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya. Yang dekat kita bisa komunikasi secara instan dengan jauh, tapi yang dekat kadang kita malah nggak saling sapa dan lain sebagainya. Nah itu juga plus minusnya ya. Jadi kalau soal kelebihan itu juga banyak sekali, kita gampang informasi cepat, tapi juga verifikasinya itu juga kadang sering diabaikan gitu. Nah itu saya kira ada positif dan negatifnya. Oke. Bro Nova ini kan yang saya kenal itu adalah orang yang fokus dan kemudian juga terampil di bidang-bidang konten kreator. Misalnya video-video dakwah berkaitan dengan ke-NU-an, keislaman, kebangsaan maupun hal-hal lain. Kira-kira saya sudah mengenal Mas Nova ini, Bro Nova ini dari tahun kapan ya? 2021 kita ya saling kenal karena awalnya kita sapa lewat WA aja ya, gitu. Bro Nova ya. Kita dulu waktu di NU Online tuh. Ya, pemirsa podcast NU, sebagai informasi juga bahwa Bro Nova ini juga bagian dari tim video NU Online. Jadi memang beliau termasuk orang yang memproduksi konten-konten di YouTube NU Online ya, Bro Nova ya. Oke. Nah, Bro Nova, Bro ini kan anak pesantren ya. Tapi gaul juga ya, maksudnya teknologi dikuasai, kemudian ide kreatifnya juga dilalui gitu. Apa yang menjadi ketertarikan Bro Nova untuk kemudian menjadi aktivis konten kreator pegiat literasi digital ini? Terima kasih. Awalnya memang saya dulu setelah di pesantren itu aktif di jurnalistik ya, sering kirim tulisan ke NU Online walaupun jarang-jarang lah kalau ada acara. Terus sampai 2017-an mungkin suatu malam itu buka media sosial, saya itu nggak bisa tidur itu gara-gara banyak konten dakwah di media itu disaksikan banyak orang yang bentuknya visual gitu Mas. Bentuknya visual dan di kalangan NU sendiri belum banyak gitu loh. Saya nggak bisa tidur dan saya merasa wah ini saya santri kok nggak bisa berperan. Nah, sedangkan yang video itu bukan dari NU gitu katakanlah, dari yang lain gitu. Kok kita gini. Akhirnya sampai pagi saya menekatkan diri untuk berlatih gitu pada junior saya, kepada teman-teman, ajarin dong cara ngedit gini-gini dan lain sebagainya. Akhirnya sejak saat itu saya mulai ngedit. Apa aplikasi pertama yang belajar ngedit itu? Aplikasi pertama dulu untuk ngedit video Vegas ya, Vegas. Setelah itu Filmora gitu ya, ringan-ringan gitu ya. Ini sebenarnya
nggak kurang di dunia pereditan ya. Iya, Ya. iya. Tapi sekarang kan sudah ada tim kita, jadi sudah ada yang lain ngedit. Tapi itu yang pertama kita kirim ke NU Online, terus ternyata responnya baik, terus saat itu kita direkrut jadi tim medsos dan alhamdulillah sampai hari ini berkembang. Kita punya banyak teman-teman dari berbagai latar belakang, dari berbagai skill keahlian yang itu sudah kerja bareng gitu loh, kerja bareng. Tapi bener nggak sih kalau ya ini pendapat saya aja ya bahwa dengan hadirnya orang-orang kreatif di lingkungan NU ini menunjukkan bahwa santri juga bisa jadi apa aja, bener nggak sih? Ya, Anggapan itu gitu. ya sekarang nggak hanya santri Mas Adori, dengan adanya internet, dengan adanya media sosial, ini semua orang itu bisa belajar kapan saja, di mana saja gitu. Bahkan kita dapati konten-konten yang dibikin oleh orang yang ada di puncak gunung, sekalipun di tengah kota, dimanapun kita bisa mengakses tanpa batas. Orang juga bisa belajar lewat YouTube. Berapa banyak teman-teman saya itu yang lewat YouTube dia belajar. Misalnya ada teman SMP, dia pergi ke Malaysia merantau, setelah pulang dia ketipu kebetulan, terus gimana tuh ceritanya bisa ketipu? Ya pokoknya ketipu lah ya, namanya orang ketipu panjang ceritanya. Tapi intinya mau balik lagi ke luar negeri, dia sudah nggak punya modal. Akhirnya dia belajar lewat YouTube, nyablon, advertising, sehingga sekarang dia mendirikan usaha itu advertising dan itu belajarnya dari YouTube. Tentu ya yang lain banyak belajar yang lain, mulai dari masak, mulai dari macam-macam semuanya belantara internet itu disediakan. Soalnya begini Bro Nova, kalau di lingkungan masyarakat itu saya hidup lingkungan ya agamis juga, tapi maaf misalnya masih ada tuh muncul persepsi bahwa lah santri paling juga jadi apa sih? Nah itu masih ada di zaman-zaman saya 2011, 2008 tuh masih ada anggapan-anggapan dari masyarakat yang begitu itu. Makanya bagi saya kehadiran tim-tim kreatif di lingkungan NU, kemudian di pesantren, bahkan yang bikin saya bangga tuh sekarang hampir semua pesantren punya channel YouTube ya. Iya. Gimana tuh, Mas Nova memandangnya gimana? Ya sebenarnya peran santri itu kan sudah banyak ya. Dari dulu itu sudah banyak, baik di segi politik, sosial, budaya dan macam-macam. Cuma beberapa era kita memang memang ditutup pintunya, disingkirkan dulu gitu. Tapi sebenarnya perannya itu banyak dan sekarang sudah diakui lah, apalagi sejak yang akhir-akhir ini Gus Dur terpilih yang mengagetkan dunia kan, orang jalan sulit, alumni pesantren tapi juga bisa memimpin, sekarang punya banyak dari segi kepemimpinan, dari segi yang hal lainnya juga mulai bermunculan. Ini sebenarnya juga ada sejarah yang mengiringinya ya kan, karena ya memang dulu itu konsekuensi Mas Dori. Menurut saya itu tarikannya sejarah, karena kita itu dulu ada politik etis itu memang menolak ya, politik etis ya kan, apalagi nanti ada ordonansi guru gitu-gitu, sehingga santri itu nggak mau sekolah karena dulu identik dengan Belanda ya, ingin diangkat jadi pegawainya. Jadi itu perjalanan sejarah yang, tapi mulai tahun-tahun berapa ya, mungkin 70 sudah mulai 80 semakin, sekarang 90 rata-rata santri bahkan pesantren menyediakan alternatif sekolah formal ya, sehingga santri juga tetap mendapatkan pendidikan umum dalam tanda kutip itu. Nah, soal peran di media sosial ya itu saya pikir siapa saja sekarang, siapa saja. Jadi santri non santri itu kalau mau belajar bisa memanfaatkan lah, tidak dimanfaatkan. Itu kalau bisa. Kita kalau berinternet, bermedia sosial hanya ingin mendapatkan kesenangan dan lain sebagainya tanpa ini apa ya manfaatnya buat saya, ya nanti akan jadi korban. Nah, bisa diusahakan kita mengakses informasi, mengakses apapun itu yang informatif, yang berguna bagi pengetahuan ataupun skill itu, insya Allah nanti siapapun sekarang bisa gitu. Karena kayaknya kalau santri yang memproduksi itu paling tidak dia ngebangun perspektif agamanya kira-kira ya nggak keliru ya, maksudnya sesuai lah dengan apa yang dia pahami gitu kan. Ya, bener gak sih? Relatif ya, karena pernah lah kita kan pernah denger ya kan, pernah gini sudah akrab di pesantren, sehingga
ya ciri khasnya pesantren. Apalagi kita kan yang kita produksi kan rata-rata dari kiai-kiai ya, Iya. dari kiai-kiai, dari ulama-ulama pesantren yang itu sudah ya anggap saja itu orang kita sendiri, dari kita untuk kita gitu. Oke, Bro Nova, saya ini sebenarnya tertarik ya kepada orang-orang yang fokus di dunia kreatif, apalagi itu di gerakan-gerakan literasi digital kayak misalkan bentuk visual video itu ya, audio visual, Iya. video dan lain-lain. Apalagi sekarang kan zamannya YouTube ya, Iya. aplikasi YouTube jadi raja lah kira-kira gitu di dunia digital ini. Nah, siapa yang mempengaruhi Bro Nova untuk kemudian belajar lebih semangat lagi soal literasi digital, terutama berkaitan dengan konten-konten kreatif yang ya dulu kan Bro Nova kan masih di pesantren kan posisinya belajar itu? Ya itu sudah keluar, sudah Oh, sudah keluar ya? sudah keluar, sudah jadi jurnalis, kemudian ya yang mempengaruhi saya kira Ya artinya Bro Nova ini kan belum pernah ikut kursus dan lain-lain kan? ya Otodidak ya? Ya itu saya kira naluri Mas. Naluri ya? Naluri artinya di Indonesia ini ada sekian apa ya namanya organisasi, kalau nggak mau nyebut aliran atau Iya. paham keagamaan lah Iya. ya, paham keagamaan yang macam-macam. Nah kita yang bercorak santri, ada orang yang menuju tradisional, ini kok waktu itu belum banyak yang menggeliat gitu loh. Nah sehingga kita kan terpanggil gitu ya, intinya sama aja kayak Bung Dori podcastan ini atau yang lain-lain itu saya kira kita punya naluri, kita pengen menyajikan alternatif lain gitu loh. Ini lebih lebih soft loh, ini loh lebih merangkul loh, ini lebih enak loh ternyata gitu loh. Jadi kita nggak ingin sana misalnya ada orang di internet bilang menyalah-nyalahkan kita, nyalah apa, kita mencaci maki balik atau melawan balik lewat kanal yang lain, ya kita harus apple to apple dengan cara menyajikan yang sama. Oke. Dengan memberikan alternatif gitu. Saya kira naluriah lah, saya kira semua santri, semua orang juga punya punya pandangan itu. Kalau ada pandangan yang menurut mereka ini kurang sesuai, mereka akan menyajikan alternatif lain. Iya, Seperti itu naluri alamiah saya kira. Oke, kalau misalkan saya lihat kan dari perjalanan Bro Nova berkaitan dengan proses produksi kreatif konten-konten dakwah itu seolah-olah merespon perkembangan teknologi, bukan seolah-olah, benar ya, sebagai respon terhadap adanya perkembangan teknologi digital ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih buat santri, buat masyarakat. Kira-kira peluang saat ini yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua nih. Bro Nova kan sudah mengalami di proses itu. Kira-kira apa sih Pak peluang apa saja yang bisa kita ambil di dunia digital ini? Yang pertama kita bisa belajar terutama ilmu-ilmu yang non keagamaan ya. Non keagamaan itu yang berkaitan dengan skill. Jadi bagaimana kita nonton internet, nonton media sosial, ngakses itu juga bermanfaat bagi pengetahuan, meningkatkan kapasitas kita, juga meningkatkan skill kita. Nah, itu yang pertama. Nah, konten-konten keagamaan juga sebenarnya bisa, tetapi memang ini harus agak hati-hati gitu ya, hati-hati karena nanti bisa panjang urusannya ini kalau konten keagamaan ya kan. Tapi kalau di luar konten keagamaan itu kayak misalnya pengen cara masak ini, cara bikin yang macam-macam lah, pokoknya itu ada semua, tutorial itu banyak sekali Bang Dori. Nah itu bisa dimanfaatkan, meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan skill diri, insya Allah nanti itu akan sangat berguna. Nah itu pertama itu mendapatkan pengetahuan dan skill. Yang kedua, dari internet kita juga bisa, misalnya pelaku usaha dia bisa menjual produk, bisa jualan gitu, kayak beberapa teman saya itu jualan lewat online, ada yang melalui aplikasi jualan itu kan banyak banget, dan sekarang dia cukup kalau boleh nyebut sukses gitu ya, cukup mapan lah, bukan sukses, mapan gitu dengan usahanya itu. Orang juga sudah nggak masih banyak, tapi sudah banyak yang beralih, yang tadinya pergi ke toko, pergi ke mall, itu sekarang sudah pesan ya kan, beli apapun itu, mulai dari baju, daleman, dari macam-macam itu sudah lewat itu bisa dimanfaatkan juga untuk misalnya pelaku usaha. Kita bisa belajar, kita bisa
kirim mengirim barang, macam-macam. Jadi teknologi bisa kita manfaatkan untuk banyak hal ya tadi, untuk memperoleh ilmu dan skill, untuk bisnis dan usaha, juga untuk dakwah. Oke, yang ketiga untuk dakwah Untuk ya. dakwah. Gimana ya tuh kan. kalau untuk dakwah nih? Ya untuk dakwah pada intinya kalangan pesantren bisa menyebarkan apa ya yang selama ini mungkin kalau dulu sebelum zaman internet itu pesantren itu ya yang tahu hanya apa namanya masyarakat santri yang ada di dalam pesantren atau masyarakat sekelilingnya. Sekarang itu bisa disiarkan kemana-mana, dan alhamdulillah perkembangan terakhir ini pesantren rata-rata sudah punya media sendiri-sendiri, media milik pesantren gitu loh. Sehingga ceramah-ceramah kiai, aktivitas di pesantren itu bisa dipublikasi gitu. Tentu dengan banyak catatan masih, tetapi paling tidak ada usaha. Karena itu tadi sebenarnya sudah kesadaran kolektif atau kesadaran secara individual, naluri gitu. Naluri ya udah kita siarkan, sudah zaman kayak gini gitu kan. Jadi alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, pengajian-pengajian online juga banyak. Artinya itu juga bisa sarana. Kalau dulu pengajian misalnya pengajian akbar, pengajian umum lah ya, pengajian umum disaksikan misalnya 1.000-2.000 orang gitu kan. Nah di era internet ini bisa satu pengajian atau bahkan satu ijazah doa, amalan doa bisa ditonton berjuta-juta orang. Jadi daya jangkauannya itu lebih menggedor, lebih luas, lebih bisa jadi lebih berdampak. Bisa apa namanya diakses dimanapun tempatnya, di luar negeri bisa akses dimanapun. Nah itu kemudahan-kemudahan yang mungkin bikin iri generasi dulu ya. Iya, iya. Ya dulu nggak ada gitu-gitu ya. Gitu. Ya, kalau saya lihat dari pernyataan Bro Nova tadi itu kan cenderung lebih ke apa namanya peluang ya, yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama santri, kalangan pesantren. Ya. Artinya kita masih bisa sama tuh, kita sama-sama bisa muncul di platform media digital dengan konten yang macam-macam lah. Nah tapi begini Bro Nova, sepanjang saya mulai sadar bahwa internet itu benar-benar mempengaruhi kehidupan saya, ini juga menurut saya muncul tantangan-tantangan yang juga ternyata mempengaruhi persepsi masyarakat, bahkan mengadu domba dan munculnya maaf ya, misalnya ketika orang mengunggah konten yang ujungnya ujaran kebencian, yang isinya memojokkan, akhirnya itu jadi apa? Jadi media orang berantem, saling hasut, saling begitu-gitulah. Nah itu kan menurut saya bagian dari tantangan ya. Kalau Bro Nova melihatnya gimana soal itu? Apalagi misalnya di pas Pilpres beberapa tahun yang lalu itu sempat terjadi gitu riak-riuk dari masing-masing pasangan calon sehingga muncul bahasa cebong kampret misalnya. Kalau Bro Nova sebagai konten kreator media dakwah digital gitu, gimana melihat itu? Yang pertama saya melihatnya itu zaman apa ya, awal-awal itu memang zaman dimana orang itu sedang istilahnya apa ya, kalau istilah jatuh cinta itu mungkin lagi sayang-sayang Lagi ya Bang. kasmaran. Wes, pokoknya selain pilihan saya salah dan lain sebagainya, lagi gelap mata lah ya, lagi gelap mata. Kita mungkin mengalami fase itu, dan itu saya pikir nggak hanya di Indonesia ya, di Amerika misalnya pemilu di berbagai negara, bahkan di luar negeri banyak itu, sampai ya dibikin filmnya itu dokumenter pelaku-pelaku medsos itu, sampai karena itu jadi ajang caci maki, penyebaran hoax dan macam-macam. Nah itu memang pentingnya kita tahu literasi ya, literasi. Jadi literasi itu adalah kemampuan untuk memperoleh informasi, kemudian mengolah, terus kemudian mendistribusikannya, mempublis ulang atau mengaktualisasikan kembali secara efektif, secara tepat, secara bijak. Nah itu literasi ya, menurut saya itu seperti itu. Jadi itu ya. Oke, tapi saya pengen nanya lagi nih Bro Nova. Sempat nggak mengalami di mana Bro Nova ini
sejak terjun ke dunia konten kreator, kemudian konten dakwah digital itu sempat mengalami nggak misalnya dicaci maki orang atau misalnya direndahkan orang dengan berbagai pandangan dengan berbagai perspektif lah, asumsi-asumsi yang muncul dari masyarakat ke Bro Nova sendiri pernah nggak mengalami pengalaman-pengalaman itu? Ya, secara pribadi pernah. Secara pribadi Gimana tuh? Bisa cerita? Ya saya dulu sering lah ikut dalam polarisasi itu nulis macam-macam lah ya. Ya. Yang saya rasakan gini, kalau kita dikritik, dihujat 1-2 orang, Iya. 3 orang itu kita sakit hati dulu loh. Iya. Dulu saya sakit hati. Misalnya Bang Dori di komen, wah ini hostnya ganti gitu. itu sakit hati rasanya. Kayaknya Mbak itu baru-baru terjadi tuh ya. Kalau itu iya mungkin ya. Atau saya kalau di komen dulu nyetatus misalnya di dulu awal-awal kan Facebook ya. Pernah saya punya Friendster kayak gitu. Ya macam-macam dicaci 1-2 orang itu rasanya sakit itu. Tapi suatu ketika saya nulis dan tulisannya viral dan itu menimbulkan polarisasi yang menghujat saya itu nggak hanya 1-2 tapi ratusan bahkan ribuan, karena itu di-share ribuan kali, itu saya nggak kerasa gitu loh. Jadi sudah biasa. Nggak sakit gitu malah. Saya juga aneh itu merasakan apa ya, rasa psikologi kejiwaan yang aneh ketika yang ngomongin sedikit kok kita sakit, tapi begitu banyak itu malah kita jadi kayak nggak terfokus 1-2 orang, ya udah biarin. Begitu wacana kita lempar ke publik, kita sudah siap di satu sisi memuji, di satu sisi menghujat. Ya. Nah itu kita harus siap itu gitu loh. Oke, Bro Nova, tapi kan begini ya, dari berkembangnya teknologi informasi terutama sub media sosial ya, ini kan ramai nih. Ini kan akhirnya muncul istilah netizen dengan segala firmannya, segala kebenarannya gitu. Kekuatan netizen itu sangat fundamental sekarang ya, karena berbagai isu sekarang disorot oleh netizen gitu. Jadi kita sekarang tuh cenderung apa-apa tuh nggak boleh sembarangan ya, karena misalnya maaf ada orang ngerusak atau berantem di jalan, kemudian yang video viral, akhirnya kan sekarang itu jadi maaf ya, akhirnya ditangani oleh yang berwajib. Setelah ada video viral itu, nah ada nggak sih Bro batasan-batasan kita bermain di media sosial biar paling tidak kita tidak melanggar konstitusi negara ya yang disebut dengan undang-undang ITE itu, biar semua tercerahkan nih, karena saya rasa agak repot juga ya kalau kita bener tadi kata Bro Nova, kalau nggak dapat literasi soal begituan tuh kayaknya kita malah berekspresi sebebas mungkin, akhirnya diarahkan seolah-olah menghina dan lain-lain. Gimana Bro Nova melihatnya? Yang pertama, dulu saya belajar jurnalistik itu dikasih tahu oleh tutornya, oleh pengampunya itu, bahwa salah satu ada 3 fungsi media. Yang pertama sebagai media informasi, setidaknya ya, media informasi, media edukasi, juga bisa media hiburan, edukasi dan hiburan. Terus juga ada kontrol sosial, kontrol kekuasaan. Itu media ya, media zaman dulu itu ya koran ya, televisi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya media sosial hari ini pun juga sama gitu loh. Kita dulu bisa menyaksikan kasus cicak buaya, kita menyaksikan banyak kasus yang dengan disorot oleh medsos itu menjadi kekuatan sosial. Jadi artinya banyak yang baik juga gitu, walaupun kadang seperti tadi ada hal-hal yang baik. Saya ingin mencontohkan dulu hal-hal yang baik gitu. Atau penggalangan dana misalnya, yang dulu kita ada orang sakit, ada orang yang kurang mampu, itu kita nyumbangnya sulit. Ya, sekarang ada aplikasinya itu kan, terus menggalang dana bisa diselesaikan itu loh. Bahkan ber-MM ya kan, sampai banyak. Nah itu sisi positifnya, tapi kadang negatifnya yaitu kadang kita itu memposting aib ya, kita hujat sendiri gitu ya, untuk diolok-olok sendiri, terus juga ya itulah mengumbar keburukan orang lain, mengumbar macam-macam gitu loh, hal-hal yang nggak baik itu, yang itu kadang rentan. Nah kalau ditanya bagaimana solusinya agar kita bisa berinternet dengan bijak, yang pertama kita paham literasi digital, yang kedua kita mempelajari UU ITE ya kan. Ya saya pikir 2 hal itu, atau ketiga mungkin kita tidak menyinggung
sara ya, sara dalam Iya. artian nanti menyinggung salah satu suku, ras, agama, etnis, macam-macam yang itu sangat riskan gitu loh, Sensitif ya. sensitif ya. Banyak kasus di negeri ini itu hanya beberapa kata itu, Mas Dori. Oh, bisa bergelombang-gelombang saya teliti itu. Dari kasus-kasus yang hanya dari tweet, hanya dari omongan yang beberapa penggal tapi bisa viral dan itu menimbulkan gelombang massa yang luar biasa besar dan menimbulkan polarisasi di masyarakat. Wah, luar biasa itu. Oke. Itu. Bro, tapi begini ya, saya sepakat ya apa yang disampaikan Bro Nova bahwa kita memang harus mendapatkan literasi digital soal itu ya. Paling tidak untuk menghindari kesalahpahaman di media sosial. Nah, di lain hal juga kita sadar bahwa pemain media sosial ini kan penggunanya juga bukan orang-orang yang paham soal hukum, soal ini itu. Ya. Makanya mungkin itu menjadi tantangan tersendiri ya. Tapi saya ingin melihat Pak, Nahdlatul Ulama ini kan yang apalagi santri kita menganut paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi penengah ya. Di era demokrasi sekarang dengan tuntutan zaman yang begitu cepat, peran media menurut saya cukup penting dan fundamental. Tapi menurut Bro Nova sendiri, gimana media memposisikan diri biar menjadi penengah, kemudian menjadi mencerahkan dan mendamaikan suasana kebangsaan kita, suasana keagamaan kita. Paling tidak dia bisa membuat rekonsiliasi nasional gitu antar umat beragama dan yang lain-lain. Tidak lagi menjadi jadi media-media yang memprovokasi kemudian menggiring opini-opini yang justru akan orang sangat berantem lah kira-kira gitu. Silakan Bro Nova. Oke, sebelum menuju ke peran media ya, Iya. saya ingin tambahkan tentang literasi itu tidak semua orang paham tentang UU Iya, ITE, iya. hukum dan lain sebagainya. Nah, ada tips mungkin dari saya yang Oke, mungkin cukup mudah untuk mengidentifikasi sebuah konten, baik itu gambar, foto, video, macam-macam. Kita yang pertama pegangannya kita, karena saya orang jurnalis ya, nanti kita kombinasikan ya. Kalau di pesantren dulu itu ada ada ilmu mustalah hadis ya. Di situ Iya. diajarkan dalam meneliti hadis itu ada paling tidak mempelajari sanad, matan dan rawi. Itu sanad itu transmisinya, alurnya itu dari mana itu. Nah, ini perlu diteliti dalam konteks hari ini. Misalnya banyak informasi beredar di WA, di mana-mana, di share-share ini dari mana? Iya. Lembaga misalnya dari website atau dari channel apa? Ini sanadnya jelas enggak? Otoritatif enggak? Nah, itu yang pertama sanad. Ini sumbernya. Iya. Kira-kira sumbernya jelas enggak? Kalau soal informasi tentang Kementerian Agama tentu kita mesti merujuknya ke Kemenak gitu. Iya. Itu informasi primernya. Adapun yang non primernya bisa baca media nasional kan banyak banget. Ini bener nggak ini? Misalnya dana haji untuk apa gitu atau macam-macam. Pokoknya setiap lembaga rata-rata kan punya humasnya ya kan. Kemenak punya, pemerintah punya, kayak Ormas, kayak NU juga punya. Nah, ini dicari ini. Jadi biar sanatnya itu ini jangan sampai nggak jelas tiba-tiba ada di grup, nama webnya nggak jelas, informasinya apalagi cuma tulisan. Nah, itu bisa kita terapkan. Terus yang kedua matan itu redaksi teks. Biasanya berita-berita yang hoax atau berita-berita yang nggak bertanggung jawab itu seringkali bombastis, dan Iya. membuat kita gregetan untuk share. Contohnya gimana? Iya, contohnya, wah ini beberapa baru-baru ini salah satu tokoh NU juga dikabarkan meninggal. Iya. Ini meninggal, udah di-share banyak-banyak. Ternyata enggak gitu loh. Nah, itu karena itu nggak ada konfirmasi. Padahal kan di ajaran agama sudah jelas ya, jika ada kabar berita suruh tabayun dulu, cek kan, recheck. Nah, terkait dengan redaksi atau matan ini kita bisa mengambil dari prinsip jurnalistik itu Bang Dori. Iya, 5W 1H yaitu apa itu ya kejadiannya apa, terus Kapan, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Terus bagaimana. Nah, itu 5W 1H itu penting. Jadi kalau ada suatu informasi, berita walaupun itu mungkin dipastikan benar itu kita harus cek dulu ini benar enggak?
sebelum di-share gitu-gitu. Walaupun memang beberapa kali kadang kita sanging ini emosi ya atau bukan apa ya, kadang mengaduk-aduk perasaan seperti itu. Kalimatnya provokatif. Nah, bahasa-bahasa hoax itu biasanya bisa ditandai beda dengan bahasa-bahasa jurnalistik yang lain. Dulu juga sebelum ada media itu juga banyak hoax itu yang dulu surat itu dari masjid apa Mekah, Iya. itu suruh motokopi dan Iya, ini, yang soal Rasulullah bermimpi ketemu Rasulullah ya. ya itu. Jadi secara matan itu mesti jelas kapan siapa yang terlibat di situ, di mana, kapan dan sebagainya. Dan itu kalau kok itu berita nasional mesti media-media juga menguat. Tapi kalau itu hanya beredar di grup-grup WA itu bisa dipastikan intinya kita cross check, jangan buru-buru percaya gitu. Iya. Jangan buru percaya. Kita harus ada menyisakan berapa persen lah untuk kecurigaan bahwa itu nggak benar. Jadi paling tidak kita harus tetap cross check ya, meskipun cross memang check. maaf misalkan informasi itu kadang-kadang memang cepat menyebarnya ya. Iya, itu. Terus sanad matan dan rawi periwayatnya. Periwayatnya ini tergantung kalau tulisan itu siapa penulisnya. Kayak hadis ya. Iya, itu mengambil term itu saya. Iya. Istilah gosop lah, istilah itu ya kan. Jadi siapa ini yang nulis gitu. Jelas nggak orangnya itu bisa dianalisis lah. Kalau Mas Dori yang nulis kan jelas, oh ini Dori jurnalis NU online gini-gini, insya Allah. Oh ini jurnalis media apa nggak jelas gini-gini, hanya ini doang. Nah ini kita patut kita pertanyakan gitu. Jadi ya itulah, bertanya-tanya dulu, jangan keburu percaya karena ya sekarang itu banyak orang iseng itu tadi. Ada orang yang belum meninggal dikabarkan meninggal, ada orang nggak ini dikabarkan ini. Begini. Gitu Bang Dori. Nah, terus menjawab yang tadi terkait dengan rekonsiliasi nasional, peran media. Jadi bertahun-tahun lalu itu kalau nggak salah Kiai Bukhari Masruri ya, karena dia yang banyak menciptakan lagu-lagu Nasidaria. Beliau juga temannya Gus Dur, beliau yang menciptakan lagu-lagu Nasidaria itu dalam syairnya itu menulis wartawan Ratu Dunia, Pak. Wartawan Ratu Dunia. Wartawan. Oh, jadi, itu lagu qasidah ya? Lagu Nasidaria. Masih ingat nggak? Hafal saya Nasidaria loh. Coba. Ratu Dunia, oh wartawan Ratu Dunia. Masih hafal ya? Apa saja kata wartawan mempengaruhi pembaca koran. Bila wartawan memuji, dunia ikut memuji, gitu loh. Kalau wartawan memuji, dunia ikut memuji. Kalau wartawan mencaci, dunia ikut mencaci. Nah, karena dulu waktu itu adanya wartawan. Sekarang semua orang bisa jadi wartawan, persoalannya Mas Dor. Ya intinya kalau di medsos itu digambarkan baik gini-gini, insya Allah banyak netizen yang merespon, yang baik dan lain sebagainya. Kalau buruk ya juga banyak yang menghujat. Nah, saya pikir tugas santri atau tugas media keislaman dakwah juga kita memperbanyak alternatif konten ya. Kalau selama ini kok banyak konten yang nggak jelas, bombastis dan lain sebagainya, hoax, kita bagaimana mengisi ruang-ruang digital itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mencerahkan, seperti itu insya Allah itu juga jadi pahala juga. Nah, pahala juga ya, selagi niatnya baik itu jadi pahala gitu. Innamal amalu binniyat ya. Nah, niat. Nah, seperti itu. Jadi ya kita perbanyak saja ruang itu, kita berikan alternatif agar masyarakat itu punya alternatif untuk menikmati hal yang lain yang selain yang viral-viral tapi isinya bombastis dan kadang hoax itu. Luar biasa. Bro Nova ini memang kalau urusan kosidah ya ini juga ya, maksudnya masih ingat, kuat juga ingatannya. Oh, kuat. Saya tuh dulu dengerinnya seringnya itu Nasidaria dan Iwan Fals. Jadi saya termasuk ini Bro Nova, waktu kecil itu kan sebelum maghrib itu pengajian. Sebelum ngaji, kalau pengajian kan habis maghrib biasanya ke tajuk-tajuk ya. Tapi sebelum maghrib itu biasanya sering banget itu guru saya tuh ini menyalakan lagu-lagu qasidah memang. Saya juga hafal. Lewat tip ya. Ya. Tapi ini yang saya ingat, saya nggak banyak yang saya ingat. Ya itu ya perdamaian, gitu-gitu aja lah, nggak begitu banyak. Ya itu juga ciptaan Kiai Haji Bukhari Masruri. Ternyata itu mantan ketua PWNU Jawa Tengah, itu beliau yang banyak. Pantes. Kenapa saya suka selain ya tentu perempuan semua, mak itu jarang di dunia kita dapati.
lirik-liriknya itu sangat futuristik dan progresif sekali Iya, sebenarnya iya, kalau iya, kita kalau kita renungi syair-syair itu. Termasuk itu tadi wartawan Ratu Dunia. Bila wartawan muji, dunia ikut memuji. Iya. Gara-gara satu tulisan, gara-gara dulu kan apa ya, wartawan ya hanya di koran. Kalau sekarang orang menghujat dunia ikut menghujat. Iya. Padahal kita nggak tahu, nggak kenal, nggak apa. Begitu juga kalau kita media memuji, wah, mengangkat profil misalnya Pak Duri itu diangkat profilnya gini-gini, prestasinya gini-gini. Oh, nanti banyak juga gitu. Jadi ya kita harus memperbanyak itu karena prinsip jurnalistik media itu pada umumnya good news is bad news. Yes. Berita baik itu adalah berita buruk. Iya, iya. Iya enggak. Dulu itu koran-koran kebanyakan itu isinya ya pemerkosaan, kriminal, macam-macam. Ya itulah. Kita juga enggak hanya itu ya. Kita itu ya berita-berita baik harus ditampilkan. Harus mengimbangi lah ya. Yang inspirasi, yang humanisme itu juga perlu kita angkat gitu loh. Good news is good news. Okay. Ini kayaknya Bro Nova ini cocok jadi menteri apa tuh? Teknologi dan apa tuh? Banyak ya yang diketahui dari Bro Nova ini berkaitan dengan tantangan media digital dan peluang-peluang yang bisa diambil oleh anak-anak muda santri dan yang lainnya. Tapi saya mulai pengen tertarik ke proses produksi yang dilakukan oleh Bro Nova nih. Selama menjadi konten kreator dakwah digital nih, konten apa aja yang sudah dibuat? Alhamdulillah saya nggak bekerja sendirian ya. Kita ada tim, misalnya kita markasnya kan ada di Semarang ya, ada yang sebagai supervisinya kan Mas Mahbib, terus ada Mas Muntir, Raja Mas Nana, Mas Agung, Mas Faisal dan kawan-kawan itu banyak sekali. Kita selalu rapat gitu loh, jadi diskusi gitu loh untuk apa ya, menyatukan atau curah pendapat, brainstorming itu kita diskusi, ada mingguan, ada bulanan gitu, sehingga apa namanya, ide-ide itu selalu muncul gitu loh. Itu satu, intinya kita musyawarah lah, bahasa pesantrennya itu ya, kita musyawarah apa itu dengan melihat fenomena-fenomena yang ada gitu loh. Apa sih kita perlu mempelajari bagaimana netizen. Karena gini, dakwah itu kan istilah dalam agama itu biqadri ngukuli, dengan bahasa kaumnya. Gimana sih yang sesuai dengan bahasa kaumnya? Nah, kadang kelemahan, saya melihat dulu kelemahan di kita, ya ini kelemahan sekaligus kelebihan sebenarnya. Gimana di pesantren itu rata-rata kan kita ngaji bahasa Jawa atau yang Sunda bahasa Ya, Sunda. saya juga ini. Nah, kadang di kota itu Pak Dori, itu kadang orang nggak bisa bahasa itu sehingga mereka terkendala. Nah, sehingga kita perlu sajikan nih konten dakwah dengan memakai bahasa persatuan. Iya, nah, bahasa hal-hal Indonesia. seperti itulah. Walaupun dengan bahasa daerah itu juga penting untuk menjaga tradisi. Tapi kita kan tagline-nya nggak hanya menjaga tradisi ya kan. Ya kan kita itu menggendong masa lalu untuk meminang masa depan kan gitu. Jadi hari ini pakai bahasa persatuan, mungkin nanti pakai bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya gitu loh. Di awal-awal kita kayak tutorial itu latihan tutorial sholat itu kita kasih translate pakai bahasa Inggris walaupun belum semuanya gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi berangkatnya mulai dari hasanah yang kita miliki. Karena pada faktanya gini Mas Dori, pesantren di Indonesia ini kan kalau nggak salah itu 28 ribuan ya, 28 ribuan pesantren lah ya. Santri berapa ya? Santri mungkin 10 ada ya, 10 juta. Iya. Nah, Indonesia 10 juta atau 15 juta mungkin kisaran itu. Nah, penduduk Indonesia itu berapa? 270 juta. Artinya banyak orang yang tidak dapat akses pesantren, atau mungkin dia hanya dapat di ngaji madrasah sore dan lain sebagainya, ingin meningkatkan pengetahuannya. Sekarang kan semuanya serba lewat internet. Nah, itu kita kan istilahnya ya, kitab-kitab di pesantren itu sebenarnya modal yang paling yang paling mumpuni lah untuk bahan konten. Kalau tadi tanya inspirasi, tanya bahannya dari mana, ya udah dari itu aja. Sementara misalnya yang dari Fathul Qorib sampai Mungin aja itu udah banyak banget, mulai dari soal ibadah, muamalah, macam-macam semua. Sekarang orang itu terutama di kota-kota itu tanyanya ya lewat
lewat apa namanya, lewat Google, lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah kalau kita nggak mengisi nanti diisi yang lain gitu loh. Betul. Nah kalau kita hanya menjelek-jelekan, oh belajar dari dari internet ini kurang afdol, kurang gini, tapi kita juga perlu pahami bahwa kadang tidak semua orang bisa mengakses kiai. Mohon maaf, bisa jadi karena jarak, waktu, pekerjaan, macam-macam. Misalnya yang kerja di luar negeri atau memang di sini tapi garuh atau apa ya, garuh itu bahasanya apa ya, sungkan untuk sowan langsung itu kan di situ. Nah kita juga perlu sedikit-sedikit memberi ya. Saya pikir tentu itu tidak mutlak ya, kita sarankan juga untuk bertanya langsung kepada orang, tapi juga kita harus mengisi ruang-ruang itu gitu loh Pak Dori. Oke, jadi saya boleh simpulkan sedikit dari tadi soal proses produksi yang dilakukan oleh Bro Nova ya. Pertama itu soal konten-konten soal tutorial ibadah ya. Itu yang pertama ya, yang sering diproduksi ya. Ya itu teman-teman bareng-bareng kita memproduksi kayak konten-konten yang sederhana sebenarnya, kayak sholat gitu yang mungkin sehari-hari sholat, doa-doa. Itu digarap oleh tim NU Online yang biasanya ada itu di belakangnya cantumnya itu. Yang tutorial itu biasanya kita ada supervisinya yang bikin itu Mas Irfan, itu yang bagaimana memindah sebenarnya kayak musonef ini Mas. Tapi dari kitab ditransmisikan, dialihkan ke bentuk visual. Karena generasi milenial, generasi Gen Z itu lebih suka yang visual. Kalau di dalam penelitian mereka itu kalau baca itu ya beberapa minat, tapi lebih suka yang visual, ada visualnya. Oke, siap. Oke, Bro Nova, ini sudah mengkerucut ya, panjang sekali apa yang diobrolkan sama kita terkait dengan literasi digital ini. Tapi saya pengen satu pertanyaan lagi nih. Bro Nova ini kan santri, tapi juga tadi ya mampu merespon tantangan zaman. Oh ya enggak. Ya maksudnya berkaitan dengan era digital tadi ya. Artinya mampu terjun di dunia literasi digital yang orang-orang belum begitu sadar, tapi belum begitu sepenuhnya bahwa hadirnya konten dakwah itu juga sangat fundamental untuk keberlangsungan kehidupan kita dalam memahami agama kita. Siapa sosok guru atau ya sosok guru lah yang mempengaruhi, yang menurut Mas jadi idolanya Bro Nova? Ya siapa guru atau yang menjadi idola Bro Nova selama saat ini berproses? Ya banyak. Salah satunya sebutin. Saya dipengaruhi banyak orang lah ya. Mulai orang tua, terus guru saya di pesantren kan Kiai Halwani ya. Kebetulan beliau juga sadar media. Jadi saya nulis pertama kali itu karena ngundang wartawan ke pesantren dan wartawan itu bilang udah kamu aja yang nulis gitu kan. Terus istilahnya saya menulis sendiri. Jadi Kiaiku sangat sangat sadar media. Beliau langganan koran, di pesantren juga kita diperbolehkan di mading itu koran. Ya juga tokoh-tokoh lain lah, tokoh-tokoh Contoh NU. siapa? Ya kayak Gus Dur, Gus Mus, Kiai Hasyim Muzadi. Kebetulan ayah saya kan punya koleksi majalah-majalah Aula itu, sehingga saya baca PWNU Jawa Timur ya dulu. Jadi mereka itu bisa menulis gagasan-gagasan mereka. Banyak sih tokoh-tokoh banyak mempengaruhi, tapi intinya media-media NU itu juga mempengaruhi dari media-media majalah itu ya kan. Jadi kita jadi tahu pemikiran orang, kita jauh pendapat orang hanya berbekal dengan surat kabar itu majalah. Sekarang kan media nggak hanya surat kabar. Nah, bisa jadi lewat seperti ini juga bisa menginspirasi banyak orang gitu loh. Saya satu lagi penutup. Ada nggak yang diingat oleh Bro Nova berkaitan dengan pesan dari guru Bro Nova misalnya terkait dengan literasi digital? Pesan yang diingat, ya yang diingat aja. Terkait literasi digital. Atau terkait dengan proses kreatif santri lah gitu. Kalau kayak saya dulu jauh sebelum era internet merajalela ya, untuk
pesannya ya untuk hati-hati seperti banyak kan KNU itu Kiai Alwani untuk belajar agama lewat koran, lewat media itu untuk selalu hati-hati karena agama itu Islam itu harus dengan sanad gitu. Sanad itu bagian dari agama itu sendiri gitu loh. Ibarat kita ngambil ilmu itu sanad itu pintunya. Kalau nggak lewat pintunya itu lewat jendela itu nanti dikira maling. Nah itu yang dipesankan. Sehingga dulu pesan zaman dulu ya, zaman saya masih di pesantren itu sampean kalau ingin belajar lewat televisi koran, radio macam-macam yang direkomendasikan kiaiku waktu itu ada 4 orang. Satu saya masih ingat Kiai Ma'ruf Amin waktu itu beliau masih jadi tokoh NU tapi saya masih di pesantren belum jadi wapres seperti sekarang. Yang kedua Prof Quraisy Shihab. Yang ketiga Kiai Sahal Mahfud. Yang keempat Kiai Syafi'i Hadzami. Yang dulu kata Kiai itu sering ngaji di Radio Cendrawasih Jakarta. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Ternyata itu gurunya Bang Hafiz, Al Hafiz Kurniawan. Iya. Itu dulu Kiaiku Kiai Alwani itu bilang itu ketika saya masih di pesantren itu untuk hati-hati belajar di media. Ini loh kita rekomendasiin kalau belajar itu sama ulama-ulama ini nggak hanya sering tampil di TV tapi juga alim betul gitu. Insya Allah bertanggungjawabkan begitu Pak. Oke, Bro Nova, terima kasih atas paparan dan waktunya ya. Terima kasih sama-sama Mas Dori. Ini mohon maaf dadakan ini. Dadakan ya. Enggak lah, nggak dadakan. Kita kan kalau nggak ada papanya ya mohon maaf kalau nggak ada dagingnya. Iya, pemirsa podcast NU kita sudah menyimak bersama pengalaman kemudian proses kreatif dari konten dakwah digital yang disampaikan oleh pelakunya karena Bro Nova ini memang sudah lama berkecimpung di dunia literasi digital terutama yang berkaitan dengan berbau keislaman ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bro Nova atas kehadirannya. Tentu ini akan menjadi catatan buat kita semua dan buat para santri masyarakat Indonesia biar kita bisa terus melakukan apa yang kita mau, apa yang kita bisa dan apa yang paling penting bermanfaat. Mungkin terakhir sebagai penutup closing statement. Closing statement saya di internet itu semua bisa jadi konten. Ada suara jangkrik doang itu jadi konten, suara tong teret jadi konten. Wah, apapun itu, ada yang diam 24 jam jadi konten. Iya. Nah, saya pikir inspirasi itu bisa apa saja dari mana saja, syukur-syukur nanti jadi positif. Jadi ada aja loh, suara hujan adalah aku Pak. Hujan 2 jam relaksasi. Jadi kita suara hujan penontonnya 3 juta ya. Iya, jadi kita nggak perlu pesimis mau bikin apa ya. Insya Allah kalau santri-santri sudah punya bekal, bisa baca kitabnya atau mempromosiin quote-quote kiainya kayak Gus Baha itu kan juga lewat santri-santrinya bisa dipublis, bisa diolah dan macam-macam. Intinya kita kreatif, kita belajar, insya Allah nanti ya kita juga sampai hari ini terus belajar ya. Belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari mana-mana. Insya Allah nanti kita siap menghadapi tantangan zaman. Siap. Oke pemirsa podcast NU, demikian pertemuan dan podcast perbincangan saya dengan Bro Nova untuk sesi kali ini. Mohon maaf apabila tadi apa yang kita obrolkan ada hal-hal yang belum berkenan. Sekali lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Dori.